Bantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Perkenalkan semuanya, nama saya Gunawan Putra Bun. Saya Muhammad Teguh Karya Saputra. Saya Anggia Nuri Bastian. Saya Ahmad Fauji, mahasiswa Universitas Serang Raya, Prodi Sistem Informasi semester 4. Nah, di sini saya bersama teman-teman akan mencoba menjelaskan penerapan data mining dengan algoritma Naive Bayes. Langsung saja, yang pertama kita akan menjelaskan metode klasifikasi Naive Bayes. Yang pertama, metode klasifikasi. Sebuah metode dari data mining yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data instance berdasarkan sekumpulan atribut-atribut dari data tersebut. Selanjutnya, algoritma Naive Bayes. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Dan ini adalah rumus dari teorema Naive Bayes. PHX sama dengan PXH, PH dibagi PX sama dengan PXH X PH dibagi PX. Keterangan dari PHX itu adalah probabilitas terjadinya setiap variabel H dengan syarat X. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Naive Bayes. Kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan dan hasil baik dalam banyak kasus. Kekurangannya itu tidak berlaku jika probabilitas konvensionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga dan mengasumsikan variabel bebas. Di sini untuk tahapannya yaitu satu, baca data training. Yang kedua, hitunglah jumlah dan probabilitas. Tetapi apabila data numerik, maka ada tahapan-tahapan untuk dilakukan sebelumnya, yaitu satu, mencari nilai min dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan data numerik. Yang kedua, mencari nilai probabilitas dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Setelah menghitung jumlah dari probabilitas, maka untuk mendapatkan nilai dalam tabel min, standar deviasi dan probabilitas sudah didapatkan. Naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Semali dalam jurnalnya yaitu Naive Bayes. Nah, di sini mengatakan bahwa Naive Bayes classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding model classifier lainnya. Dan adapun ini adalah skema untuk Naive Bayes. Nah, dimulai dengan star. Di sini flowchartnya kita lihat. Setelah star ada baca data training. Setelah kita melakukan star, di sini untuk membaca datanya. Nah, di sini diproses apakah data numerik ini benar atau tidak. Nah, jika benar maka min tetap. Nah, setelah itu standar deviasi tiap parameter. Setelah itu tabel min dan standar deviasi. Nah, diperlukan solusi. Setelah ketemu solusinya maka stop atau berhenti. Nah, jika tidak, kembali lagi ke atas untuk prosesnya. Apakah data numerik ini benar atau tidak? Jika tidak, maka jumlah dan probabilitasnya muncul, dan setelah itu muncul tabel probabilitas. Nah, setelah itu keluarlah solusi dari data yang diproses tadi. Maka tombol berhenti
dipencet. Di sini contohnya data asuransi bank. Nah, di sini nomor 3 ini Rashidah. Nah, jenis kelamin perempuan, usianya 20 sampai 29 tahun. Nah, di sini status pegawainya pegawai swasta, penghasilannya kurang dari 25 juta. Nah, klasifikasinya ini tidak lancar. Nah, ini diperlukan data uji. Cara mengujinya seperti tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini cara menghitung jumlah kelas atau label. Di sini untuk contoh menghitung jumlah kelas atau label, di sini rumusnya P ini dalam kurung Y sama dengan lancar. Nah, untuk mencari probabilitasnya di sini ada data dua data. Yang pertama data laki-laki, yang kedua data perempuan. Nah, di sini statusnya lancar, kurang lancar, tidak lancar, P-nya 0,5 yang laki-laki, sehingga hasilnya dari laki-laki ini yang tidak lancar 0,666 sekian. Nah, dari tabel di sini kita bisa lihat bahwa 8 per 18. Nah, 8 ini jumlah dari seluruhnya. 18 ini. Nah, ini dibagi dari jumlah data yang diuji, dikurangin 2. Jadi ada 18. Nah, ini yang lancarnya 8 per 18 sama dengan 0,44. Dan untuk yang kurang lancarnya 4 dibagi 18 jadi 0,22. Yang tidak lancar 6 bagi 18 jadi 0,33. Oke, lanjutnya. Sini kita rinci. Nah, di sini usianya dan statusnya. Jadi per kategori di sini dirinci dari statusnya lancar, kurang lancar, tidak lancar, P-nya lancar dan kurang lancar. Jadi total di rumusnya sama dengan yang di atas. Kita bisa lihat hasilnya. Jadi dari status dan usia dari tabel yang sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan slide nomor 11 yang sudah tertampil di layar. Slide nomor 11, 12, dan 13 berisikan tentang hitungan atau deskripsi tentang data yang sudah kita lihat di slide nomor 8. Semua sudah tertera beserta hitungannya. Nominalnya sudah tertera juga. Kita bisa lihat langsung ke slide nomor 13. Di situ dijelaskan tentang kalikan semua label lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Cara mengalikannya, P perempuan yang lancar dikali P 20 sampai 29 tahun lancar dikali P sudah kawin lancar dikali P pegawai swasta lancar dikali P atau kurang dari 25 juta lancar dikali P 5 sampai 10 tahun lancar dikali P atau triwulan lancar dikali lagi P lancar, yaitu angka yang sudah tertera 0,5 dikali 0,25 dikali 0,5 dikali 0 dikali 0,5 dikali 0,25 dikali 0,375 dikali 0,44 sekian sama dengan 0. Selanjutnya yang kurang lancar sama prosesnya seperti yang lancar, cara penghitungannya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan slide nomor 14 dan 15 yang sudah tertampil di depan layar, sama seperti slide nomor 12 dan 13. P laki-laki lancar dikali P 30 sampai 40 tahun lancar, P belum nikah lancar dikali P wira swasta lancar, P kurang dari 25 juta lancar, P dikali P 11 sampai
15 tahun lancar. P semesteran lancar. P lancar. Jadi 0,5 dikali 0,75 dikali 0,5 dikali 0,25 dikali 0,5 dikali 0,75 dikali 0,25 dikali 0,44444, hasilnya 0,00482813. P laki-laki kurang lancar dikali P 30 sampai 40 tahun kurang lancar. P belum kawin kurang lancar dikali P wira swasta kurang lancar dikali P 20 kurang dari 25 juta kurang lancar. P 11 sampai 15 juta kurang lancar dikali P semesteran kurang lancar dikali P kurang lancar, hasilnya 0,5 dikali 0,5 dikali 0 dikali 0,5 dikali 0,75 dikali 0,25 dikali 0,25 dikali 0,22222, jadi hasilnya 0. Dan untuk slide 14 sudah tertera di depan layar. Nah, kalian bisa melihat itu semua. Dan P laki-laki tidak lancar dikali P 30 sampai 40 tahun tidak lancar. P belum kawin tidak lancar dikali wira swasta tidak lancar. P kurang dari 25 juta tidak lancar dikali P 11 sampai 15 juta tidak lancar. P semesteran tidak lancar dan P tidak lancar sama dengan 0,66667 dikali 0,5 dikali 0,1667 dikali 0,03 dikali 0,05 dikali 0,667 dikali 0,167 dikali 0,03 sama dengan 0,00349 3429936.